warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Anggraini dari Universitas Trilogi, Prodi PGSD. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai motivasi belajar. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan mengenai motivasi belajar. Yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar, tujuan motivasi belajar, manfaat motivasi belajar, jenis dan sifat motivasi belajar, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan yang terakhir, upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, pengertian motivasi belajar. Sebelum kita mengetahui apa arti motivasi belajar, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu motivasi dan apa itu belajar. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Jadi, dapat kita simpulkan, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa atau peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan motivasi belajar yaitu 1. Menyadarkan kedudukan pada awal proses dan hasil akhir belajar. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan temannya yang lain. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Yang keempat, membangkitkan semangat belajar peserta didik. Dan yang kelima, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja yang berkesinambungan sehingga individu dilatih untuk menggunakan kekuatannya sedemikian rupa sehingga dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Manfaat motivasi belajar. Kalau sebelumnya kita membahas tentang tujuan dari motivasi belajar bagi peserta didik dan pendidik, kalau sekarang manfaat motivasi belajar bagi pendidik. Yang pertama, membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh guru. Dan berikutnya, mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas bermacam-macam. Yang ketiga, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran. Dan yang keempat, memberi peluang guru untuk unjuk kerja secara pedagogis. Jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama, ada motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis dan jasmania seseorang. Yang kedua, motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Jenis motivasi ini dapat berupa kebutuhan organisme seperti ingin tahu, memperoleh kecakapan, berprestasi, dan motif-motif sosial seperti kasih sayang, kekuasaan, dan kebebasan. Berikutnya, sifat-sifat motivasi belajar. Sifat-sifat motivasi belajar dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik merupakan dorongan agar peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan maksud mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan itu sendiri. Dan motivasi intrinsik ini bersifat permanen karena di dalam diri sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Motivasi ini adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Contohnya, motivasi ini bersifat sementara, yaitu berasal dari keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama adalah cita-cita atau aspirasi. Tercapainya cita-cita akan mewujudkan aktualisasi diri bagi peserta didik. Yang kedua yaitu kemampuan. Kenapa kemampuan? Karena kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa yang dimaksud yaitu kondisi jasmani dan rohani yang akan mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan yang dimaksud yaitu keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan teman sebaya, dan kehidupan masyarakat yang ada di sekeliling peserta didik. Dengan lingkungan yang aman, tertib, tentram, dan indah, maka semangat dari motivasi belajar akan mudah diperkuat dan peserta didik akan lebih mudah dalam motivasi belajar. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran.
Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Yang keenam, upaya guru dalam membelajarkan siswa. Upaya meningkatkan motivasi belajar. Dalam meningkatkan motivasi belajar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, optimalisasi penerapan prinsip belajar. Yang kedua, optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan pengalaman dari kemampuan siswa. Adapun cara meningkatkan motivasi belajar tingkat sekolah dasar, yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Yang ketiga, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang keempat, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik bagi siswa. Yang kelima, berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Yang keenam, ciptakan persaingan dan kerjasama. Yang ketujuh, berikan penilaian. Dan yang kedelapan, berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Sekian presentasi dari saya mengenai motivasi belajar. Apabila ada kesalahan dalam kata dan penulisan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.